Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang Sobat Kom. Apa kabar nih Sobat Kom semua? Semoga seluruh Sobat Kom di luar sana sehat semua dan tetap bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya. Spesial nih kali ini program Parlamentaria, persembahan Diskominfo Kaltim dan juga Nomor 1 Kaltim kembali menyapa Sobat Kom semua di Senin siang. Dan kali ini spesial banget, Parlamentaria hadir di bulan suci Ramadan, di bulan puasa. Nah, gimana nih Sobat Kom puasanya semuanya? Semoga semuanya lancar ya, tetap bersemangat meskipun tengah berpuasa dengan segala kesibukannya. Nah, kali ini kita hadir untuk menyapa Sobat Kom tidak hanya sendiri tapi dengan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa? Nanti kita akan perkenalkan. Nah, Sobat Kom semua, program Parlamentaria ini bisa Sobat Kom saksikan di Instagram Diskominfo Kaltim dan juga Facebook Nomor 1 Kaltim nih. Dan untuk semuanya, Sobat Kom semua, saya ingatkan di sini kalau misalkan mau mencari tahu tentang informasi-informasi tentang anggota-anggota dewan yang dimana tidak di semua tempat kita bisa tahu nih ceritanya, stay tune di Parlamentaria setiap hari Senin ya. Langsung saja nih Sobat Kom, telah hadir bersama kita nih ya hari ini. Septi sedang ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau ini merupakan anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yuk kita sapa yuk, ada Bapak Martinus STMSI. Selamat siang Bapak Martinus. Selamat siang. Atau mungkin biar akrab nih disapanya Bang Martinus ya Bang ya? Bang Martinus. Boleh? Oke. Boleh disapa dulu Bang, Sobat Kom semua di luar sana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Martinus dari fraksi PD Perjuangan. Kebetulan saya sekarang bertugas sebagai anggota Komisi 1 di Prode 2019-2024. Iya, lengkap ya Bang, disapa semua Sobat Kom di luar sana Bang ya. Nah, Sobat Kom semua, Bang Martinus ini adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PDI Perjuangan ya Bang ya. Bang, boleh nggak di-share kepada Sobat Kom, apa aja nih kesibukan yang tengah Abang jalanin, terutama saat ini kan tengah berpuasa, mungkin padat, makin sibuk atau gimana Bang? Boleh di-sharing ke teman-teman Bang? Oke, baik, sebelum saya menceritakan secara singkat, saya menyampaikan dulu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Saya berangkat dari seorang konsultan. Saya konsultan khususnya di bidang arsitektur, karena disiplin ilmu saya adalah arsitektur. Saya merantau ke Kalimantan Timur tahun 2000. Tahun 2000. Mengawali karir sebagai karyawan swasta di sebuah konsultan interior yang ada di Kalimantan Timur. Di awal tahun 2000 sampai akhir 2000 itu saya dalam kondisi Dalam kondisi masih bujang ya. Bujang. Saya artinya ketemu sama mantan pacar ini ya. Mantan pacar, istri ya Bang ya? Sekarang istri, dan kebetulan istri saya adalah asli orang Kutai Barat, suku Dayak. Dan saya menikah pada tahun 2002. Saya dikaruniai 3 orang anak, yang pertama putri, yang kedua putra, yang ketiga putra. Saya di Kutai Barat selama 2009, saya aktif. Pertama saya sebagai PNS dulunya, saya di Dinas Pertambangan. Dan saya juga aktif di organisasi, yang pertama yaitu Paguyuban, ada KKSS, ada IKAT, dan juga pernah dipercaya sebagai Ketua DPD KMPI Kabupaten Kutai Barat 2 periode. Akhir 2013 saya memutuskan untuk mundur sebagai ASN, dan saya melangkah ke politik, terjun payung untuk maju periode pertama ya, 2014-2019 itu dapil saya itu Kutai Barat dan Kukar. Dulu belum pemekaran, belum DAB Kabupaten Bakaulu. Nah, 2014-2019 saya dipercaya oleh fraksi untuk mengemban tugas 2,5 tahun di Komisi 2, 2,5 tahun di Komisi 4. 2019-2024
2,5 tahun awal itu saya dipercaya oleh fraksi untuk duduk di Komisi 3. Dan hari ini Komisi 3 ya Bang? Ya, hari ini sampai akhir masa jabatan 2,5 tahun berakhir ini sampai 2024 saya dipercaya menjadi anggota Komisi 1. Tapi di alat kelengkapan yang lain saya juga pernah di Bappenperda, saya juga aktif di Banmus, dipercaya di Banmus, dan yang terakhir di kelengkapan itu ada Badan Kehormatan, seperti itu. Jadi panjang nih Bang ya perjalanannya panjang ya, sekali. yang awalnya adalah di bidang arsitektur ya Bang ya. Kalau boleh tahu dulu sebelum dari Kalimantan, stay-nya di mana Bang? Saya kebetulan suku saya Toraja. Toraja. Saya lahir di Palopo. Palopo itu Kabupaten Lombok Utara. Dan saya SD sampai SMP sampai STM itu di Palopo. Dan saya berkuliah S1 itu dulu namanya Universitas 45 dan sekarang Universitas Pusowa. Dan semenjak PNS kemarin diberikan beasiswa untuk lanjut ke S2 yaitu Sospol. Begitu. Ya. Nah Bang, dari panjangnya kisah perjalanan tadi itu Bang, di titik mana akhirnya Bang Martinus ini tergerak nih, ingin lebih concern lagi, lebih fokus lagi di politik ini, gimana, saat kapan Bang tergeraknya Bang? Saya tergerak itu semenjak saya aktif di KNPI. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang pergerakannya itu adalah bekerja buat sosial dan merangkul semua ormas-ormas yang ada di khususnya Kabupaten Kutai Barat. Jadi istilah KNPI dulu itu kalau hari ini apakah masih dicap sebagai, dulu kalau KNPI itu jadi ketua KNPI itu dianggap sebagai bupatinya pemuda, seperti itu. Nah, saat itu tuh Bang, ada nggak kisah menarik nih saat perjalanan Bang Martinus saat muda nih, masih bergairah lah, sampai sekarang juga masih bergairah tentunya ya, tapi kan pasti lebih fire, lebih berapi-api saat masih muda dulu kan. Adakah kisah menarik yang mungkin bisa diceritakan Bang ke sobat? Kisah menarik saya itu semenjak saya mengecam pendidikan di kuliah S1 ya. Saya kebetulan orang yang tidak mampu dan berkuliah dengan apa adanya, sesanggup, berkuliah sambil kerja. Dan puji Tuhan saya selama kuliah itu yang notabene itu eksakta, S1 arsitektur, tapi saya bisa mengecam ilmu pendidikan itu S1 arsitektur hanya kurun waktu 3 tahun 8 bulan. Wah, luar biasa. Jadi dengan prestasi PK itu cum laude dan melewati satu angkatan di kampus saya. Jadi saya angkatan 95, tapi saya bisa melewati satu angkatan, semua itu, 9 angkatan di senior saya satu angkatan itu, 94 belum ada yang di yudisium, belum ada yang di wisuda, tapi saya di wisuda duluan. Wah, luar biasa. Gitu. Padahal kita tahu bahwa kalau kuliah arsitek itu pasti ya banyak tugasnya, susah ya Bang ya. Jadi pada saat itu maksudnya tidak menghalangi lah ya, kondisi saat itu tidak menghalangi semangatnya Bang Martinus untuk kuliah, untuk menyelesaikan, bahkan sangat-sangat cepat begitu Bang ya. Sangat cepat. Dan saya juga pernah kerja sebagai kuli di PT Merpati Nusantara. Dan juga pernah, kebetulan saya angkatan 94 sebenarnya. Saya nganggur 1 tahun, saya bekerja sebagai kuli bangunan selama kurang lebih 8 bulan di Makassar. Nah, hobi saya dari kecil sampai hari ini, saya kebetulan ya bukan juga hobi sekali ya, tapi memang selalu saya bawa kemana-mana itu, saya pokoknya di mana-mana itu harus menyampaikan pujian baik itu untuk Tuhan dan baik untuk rakyat, seperti itu. Jadi hari ini saya sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, saya juga sebagai musisi Kalimantan Timur. Musisi Bang? Ya. Kalau boleh tahu, boleh dong di-share Bang. Apa ini, boleh di-share apakah punya lagu atau apa? Tapi memang kalau bisa kita lihat nih ya, Sobat Kom, Bang Martinus sih kayak mengingatkan kita pada seseorang ya. Pernah nggak Bang sempet dibilang mirip siapa gitu Bang? Kalau di media sosial, di TikTok, IG, dan bahkan secara secara nyata ya. Ketika saya ada kunjungan ke Jakarta, ada nonton konser, terus ada acara-acara dengan anak kampus. Ada beberapa
anak muda yang nanya, Bang, kok mirip sama itu? Siapa bilang? Iron Man. Tony Stark. Terus saya bilang, jadi terus udah lewat ya, udah lewat. Nah, hari ini kegiatan saya itu selain aktif di DPRD, saya juga masih aktif di Kombes. Kombes itu adalah komunitas berbuat saja. Kita kegiatannya adalah kegiatan sosial, mengumpulkan pundi-pundi. Kami ngamen jadwal ngamen itu seminggu 2 kali. Kami ngamen dari eramat ke eramat, dari acara ke acara, dikumpulkan pundi-pundi itu untuk membantu pertama kaum duafa, anak yatim dan lain sebagainya. Artinya sosok Bang Martinus sendiri ini juga sudah tidak asing lagi ya, bahkan untuk para generasi muda saat ini ya Bang ya. Bang, ada nggak yang mau disampaikan ke Sobat Kom nih Bang, terutama generasi muda? Dari kisah Abang tadi kan juga sudah menarik nih, saat masih muda itu tidak pantang menyerah dengan segala macam kondisi, bahkan berkuliah sambil bekerja, bahkan berorganisasi pula ketika bekerja ya Bang ya? Yeah. Adakah yang ingin disampaikan? Kan banyak mungkin generasi muda di luar sana yang mungkin masih bingung, mereka ini bagaimana caranya untuk dapat mengembangkan kemampuan mereka atau aktif juga selain berkuliah dengan berorganisasi itu, bagaimana cara menyeimbangkannya? Mungkin bisa dikasih saran Bang ke Sobat Kom Bang. Ini semua ya, semua bukan untuk kalangan anak muda aja, tapi dari orang tua juga. Ya, saya berharap ke depan seketika Ibu Kota Nusantara hadir di Kalimantan Timur, karena ini sudah di undang-undangkan ya. Nah, saya berharap generasi muda, pelaku apapun itu, kita harus hadir di ibu kota negara ini jangan sebagai penonton, tapi kita harus hadir sebagai pelaku. Pelaku ini banyak sekali. Apakah kita sebagai seniman, apakah kita sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Karena saya yakin bahwa 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu musuh kita bukan manusia, antar manusia, tapi musuh kita itu karena zaman teknologi semakin canggih, maka 5 tahun, 10 tahun ke depan itu karena era digital semakin pesat, semakin meningkat, maka musuh kita ke depan itu adalah saingannya adalah robot. Nah, seperti itu. Jadi kita berharap, khususnya generasi muda, saya berharap semakin semangat, semakin selalu berinovasi dan harus membuat ide-ide, harus membuat kegiatan yang betul-betul ya lebih daripada yang lain. Karena itu semakin berkembang zaman, teknologi semakin maju. Kalau misalkan kita cuma gerak di tempat, mau jadi apa ya Bang ya? Siap. Nah, Bang ini menarik nih. Tadi ini sudah membahas sedikit tentang Nusantara ya Bang ya. Nah, apa sih Bang sebenarnya yang perlu kita persiapkan nih Bang sebagai warga Kalimantan Timur nih untuk menghadapi Nusantara ini Bang sebenarnya? Satu yang saya harapkan, yang pertama saya berharap kepada pemerintah pusat ya. Yang pertama itu yang lagi rame ya, yang lagi rame dibahas oleh masyarakat. Yang pertama yaitu saya berharap pemerintah pusat serius menangani khusus Kalimantan Timur, karena Pak Isra Nur selaku gubernur sudah menjamin bahwa seluruh honorer yang isunya akan diberhentikan pada tahun 2023 itu, Pak Gubernur menjamin bahwa nggak ada yang diberhentikan. Itu yang pertama. Terus kedua, saya berharap ketika ibu kota negara hadir di Kalimantan Timur, saya berharap para pelaku, petani yang di seputaran area ibu kota Nusantara dan daerah penunjang lainnya, ada Kutai Barat, ada Mahulu, ada Kukar, ada dan sebagainya itu. Saya berharap kasus sengketa tanah jangan hadir di ibu kota Nusantara, jangan nanti seketika ibu kota negara sudah terbangun megah, tapi masyarakatnya yang khusus petani itu tersandra. Pertama, tumpang tindih masalah lahan, terus petani di penjara, bahkan nanti ke depan saya nggak tahu kalau ada petani yang jadi korban. Seperti itu. Jadi jangan sampai malah menimbulkan prahara-prahara ya Bang ya. Nah Bang, kalau misalkan berbicara lagi Bang tentang Nusantara nih, untuk SDM di Kalimantan Timur menurut Bang Martinus apa yang masih kurang atau apa yang harus didorong nih ke depannya Bang? Kalau SDM di Kalimantan Timur ini semuanya sudah komplit sebenarnya ya, dari teknik,
dari hukum, kelautan, kehutanan, bahkan kedokteran sudah hadir. Nah, program pemerintah pun di beasiswa Kaltim khususnya jelas bahwa diberikan kuota untuk masyarakat Kalimantan Timur, ya kan? Baik itu stimulan, baik itu beasiswa yang tidak mampu, baik yang berprestasi, sudah ada di Kaltim. Jadi tinggal masyarakat Kaltim, baik orang tua, ya, harus melek di dunia informasi, karena ini terbuka luas buat masyarakat Kaltim untuk menempuh pendidikan dengan cara bantuan beasiswa, seperti itu. Jadi masalah SDM, saya meyakini Kalimantan Timur harus berani, harus tampil untuk menjemput ibu kota Nusantara. Optimis bisa ya Bang ya? Pasti optimis, harus Okay. optimis. Nah, sebelum kita membahas tentang apa yang ingin dilakukan oleh Bang Martinus dan juga dari Komisi 1 ya Bang ya di tahun 2023 ini, boleh Bang mungkin sedikit di-share apa aja yang udah dilakukan oleh Komisi 1 sepanjang tahun 2022 kemarin Bang? Baik, di Komisi 1 kebetulan saya anggota ya, anggota Komisi 1 selama kurang lebih 1 tahun ya, saya aktif di Komisi 1. Banyak permasalahan karena tupoksi kami ini kan di bidang, pertama di bidang hukum, ya kan, hak asasi manusia, sosial, politik, ya, terus pemerintahan, ya kan, terus pertanahan. Nah, yang kami lakukan selama ini itu kami melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, hampir 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Kami menyidak semua usaha-usaha, perusahaan-perusahaan yang baik sifatnya itu sawit, baik pertambangan. Kami harus mengecek apakah mereka ini tidak punya masalah di masyarakat. Karena yang banyak aduan ke masyarakat, dari masyarakat ke DPD itu adalah masalah sengketa lahan. Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Masyarakat mengklaim, tapi perusahaan juga mengklaim, ya kan, seperti itu. Jadi masih banyak temuan-temuan yang seperti itu ya. Masih banyak. Dan ini tentunya menjadi evaluasi untuk program kedepannya bagaimana agar ini dapat diantisipasi juga gitu Bang ya? Betul sekali. Oke. Ya. Oke Sobat Kom, kita akan bahas lagi nih, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih lanjut tentang apa aja program yang akan dilakukan, akan dilaksanakan atau mungkin sedang dilaksanakan ya Bang ya sekarang oleh Komisi 1 DPD Provinsi Kalimantan Timur bersama Bang Martinus. Nah, tetap stay tune ya di Parlamentaria, dan kemana-mana tetap di Parlamentaria, program persembahan Diskominfo Kaltim bersama nomor 1 Kaltim. Kembali lagi di Parlamentaria Sobat Kom, dan masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada Senin siang ini, yaitu Bang Martinus, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi 1. Nah, tadi kita udah bincang-bincang ya Bang ya, terkait gimana profil Bang Martinus, bagaimana kisah nih Bang Martinus yang dari dulu hingga sekarang menjadi seorang politikus. Ada banyak hal-hal menarik yang sudah kita dapatkan ya Bang ya dari kisahnya Bang Martinus, dan juga kita sudah berbincang juga tentang apa saja yang telah dilakukan oleh Komisi 1 DPD Provinsi Kalimantan Timur sepanjang tahun 2022 kemarin. Nah Bang, kali ini kita pengen nih Bang ngobrol-ngobrol tentang apa yang menjadi concern dari Komisi 1 di tahun 2023 ini Bang, yang ingin dan mungkin tengah dilaksanakan saat ini Bang. Baik. Komisi 1 selama kami menjalankan saya ya di Komisi 1 selama 1 tahun lebih ini, yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Sobat Kom di luar sana, Kom di luar sana bahwa beberapa bulan yang lalu saya ada memperjuangkan aspirasi. Aspirasi tentunya sudah dapil saya ya. Yang pertama itu masalah TNP di Kabupaten Mahakamulu itu adalah tenaga non pegawai, ya, yang diberhentikan secara sepihak oleh kepala daerah, ya kan, dengan alasan yang tidak jelas. Nah, di permasalahan ini salah seorang koordinator, ya,
seorang koordinator, saya tidak perlu sebutkan namanya, koordinator yang yang mengadvokasi dari 228 TNP yang diberhentikan secara sepihak. Saya sudah memberikan rekomendasi advis untuk melaporkan ini ke Ombudsman. Ya, Ombudsman. Tapi sampai hari ini Ombudsman belum menyampaikan hasil-hasil seperti apa hasil audit yang dilakukan oleh Ombudsman. Nah, itu karena isu dari pusat bahwa November 2003 kemungkinan besar, tapi ini masih isu ya, apakah hoax, setelah honor mungkin ada yang diberhentikan. Nah, kebetulan ini masih panjang waktunya, kurun waktu sampai November. Saya mengharap kepada kepala daerah, ya, kepala daerah Kabupaten Makamulu untuk merekrut kembali TNP yang di PHK. Artinya direkrut kembali dan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K. Sayang sekali. Kesempatan ini kan tidak mungkin datang 2 kali. Nah, itu berharap kepada Ombudsman ya untuk bisa betul-betul turun ke pemerintah Kabupaten Makamulu. Terus yang kedua, kasus-kasus yang lain, kasus masyarakat sengketa dengan perusahaan, kami aktif sekali dengan kepemimpinan Ketua Komisi kami, Pak Baharudin Demu. Kami aktif dan hampir setiap bulan 2 kali kami melakukan kunjungan ke lapangan. Kami fokus ke masalah sengketa yang tanah itu, dan kami juga berapa orang di Komisi 1 ada yang masuk dalam pansus investigasi pertambangan. Ya, kami karena memang membidangi bidang perizinan, ya kami juga sampaikan kepada Pak Gubernur, ya kasus 21 palsu ini harus kita angkat, harus kita buktikan bahwa memang dari 21 tambang itu sudah ada 1 IUP yang sudah beroperasi. Siapa di belakang ini? Kan gitu, kan gitu. Tuh, jadi yang jadi fokus, yang jadi hal-hal yang ingin dilakukan di 2023 ini ya Bang ya. Yeah. Sejauh ini Bang, ketika Bang Martinus bersama rekan-rekan dewan yang lain juga terjun ke lapangan, kemudian bertemu dengan masyarakat, apa saja Bang yang ditemukan selain yang permasalahan tadi itu Bang? Mungkin ada lagi yang menjadi PR juga nih Bang untuk kita di Kalimantan Timur ini Bang? Pertama, ketika kita turun ke lapangan, karena di DPRD Kaltim ini kan sekarang ada kegiatan yang di luar dari konteks reses ya. Kalau reses kan sudah mengikat ya. Yeah. Kami setiap masa sidang itu 4 bulan sekali turun ke lapangan. Ada namanya Sosper. Sosper itu sosialisasi peraturan daerah. Ada namanya Sosbang, sosialisasi wawasan kebangsaan, yang membahas tentang 4 konsensus. Yang dulunya 4 pilar, ada Pancasila, ada Undang-Undang, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada NKRI. Yang terakhir itu, yang ketiga ada Kundapil. Kundapil itu kami nanti mengevaluasi ke Sodapil, melihat, memonitoring apa kegiatan-kegiatan masalah anggaran yang sudah dianggarkan kabupaten kota itu, seperti apa realisasinya dan seperti apa penerapannya. Seperti itu. Sejauh ini rekomendasi-rekomendasi yang ingin diberikan oleh Komisi 1 untuk pemerintah apa aja sih Bang? Kalau boleh di... Kami di luar dari konteks komisi ya, karena di DPRD Kaltim ada 4 komisi. Yang jelas, kebetulan hari ini DPRD Kaltim kan sudah terbentuk gitu, pansus yang namanya pansus LKPJ. Ya. Nah, nanti dari pansus LKPJ itu setiap bidang-bidang komisi dari Komisi 1 sampai Komisi 4 itu nanti mempunyai rekomendasi yang dibahas di komisi untuk disampaikan di rekomendasi LKPJ Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur kan ya berakhir kan di 2023 ini. Maka nanti itu saya yakin bahwa rekomendasi-rekomendasi yang kita hadirkan itu tentunya nanti banyak lah. Dari semua bidang, dari Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Komisi 4. Nah, kebetulan saya ini kan sudah pernah Komisi 1 sekarang, Komisi 2 pernah 2,5 tahun, Komisi 3 2,5 tahun, Komisi 4 2,5 tahun. Jadi saya
Kalau kuliah itu komplit. Komplit ya Bang. Nah, kemudian Bang, ini bicara-bicara juga jelang 2024 nih Bang. Gimana nih Bang? Saya kalau menjelang 2024 karena saya sudah menyatakan sikap bahwa saya akan pensiun. Ya. Pensiun Bang? Pensiun. Pensiun. Kenapa Bang mau pensiun Bang? Dalam artian pensiun saya tekan ya, saya penekanan pensiun ya. Saya pensiun karena pertama awalnya saya maju di PD RI, tapi karena melihat kondisi pertama saya tidak yakin, terus masih banyak senior-senior ya, tokoh-tokoh, apalagi di partai PDP ada yang maju juga kan. Saya pensiun kalau saya nggak diperintahkan partai, tapi kalau partai menekankan saya untuk maju lagi kembali di komposisi dapil yang sama, kok saya siap maju, seperti itu. Tapi kalau saya tidak diperintahkan partai, saya pensiun, saya istirahat, jeda dulu lah 1 periode. Kita lihat perkembangan bagaimana tahapan pemilu ini ya kan, kan masih rame nih, karena dari apa yang disampaikan apa yang disampaikan pengamat, apa yang disampaikan hakim kan masih simpang siur beritanya ya kan. Kita menunggulah apakah ini 2024. Kalau saya sih yakin bahwa pemilu itu ya pasti terlaksana 2024. Cuman tinggal menunggu keputusan MK apakah ini tertutup, apakah terbuka. Kalau keputusan MK mengatakan terbuka, itu pasti berjalan setahapan. Cuman permasalahannya kalau MK memutuskan itu proporsional tertutup, berarti kan ada konsideran yang harus dirubah dan harus dibahas lagi di DPR seperti itu. Bang, di luar ini Bang ya, di luar keanggotaan Abang sebagai anggota Komisi 1 DPRD, kan kalau bicara sebagai Abang seorang yang politikus nih Bang, melihat perbedaan pemilu dari tahun ke tahun nih Bang, nantinya di 2024 ini apa yang akan membedakan dengan pemilu sebelumnya Bang? Jadi kalau saya bisa menyampaikan dari saya ya, bahwa dari proses tahapan pemilu dari dulu sampai historisnya dari dulu sampai hari ini itu, karena ini belum ada keputusannya. Jadi ada pernyataan yang dari hakim itu, kalau saya bisa melihat, saya sepakat ya, sepakat dalam artian pribadi bukan dalam konteks partai ya, dalam pribadi dari pikiran politik saya bahwa diambil jalan tengahnya ya. Jadi diambil sisi buruknya proporsional terbuka dan diambil sisi buruknya proporsional tertutup. Ya kan? Jadi pemilihan presiden dan pemilihan DPD itu secara terbuka dan pemilihan DPRD dari kabupaten kota, provinsi dan DPR RI itu ya ini tinggal menunggu apakah tertutup seperti itu. Jadi ada diambil sisi buruknya dari terbuka, ada diambil dari sisi buruknya yang tertutup. Dan itu ya ini namanya pandangan dari hakim, pandangan dari pengamat, ya kita bisa melihat. Dan apa yang disampaikan beberapa waktu lalu oleh Profesor Dr. Yusril Hisa Mahendra, ya kalau kita mendengar apa gagasan-gagasan beliau itu, ya sangat masuk akal. Seperti itu. Kalau untuk tantangannya Bang, apakah semakin banyak tantangan atau bagaimana Bang? Ya kalau tantangannya ini, kalau saya melihat negara ini ya, resikonya memang besar, resikonya besar. Kalau pemerintah, anggota DPR RI, anggota DPD yang terangkum dalam anggota MPR mengambil keputusan yang misalnya memutuskan untuk tertutup, ya kita bisa melihat mungkin kita harus bisa menganalisa apakah negara ini chaos seperti itu. Jadi untuk pemilu kita seiring berkembangnya waktu tentunya tantangannya selalu ada, berbeda-beda ya Pasti Bang ya. Berbeda. Kemudian juga semua pandangan itu sah-sah aja lah. Ya. Dan hari ini juga belum diputuskan MK itu, hari ini juga sudah rame kok mahasiswa aktivis dari kemarin sampai hari ini mereka demo tentang penolakan tambang ilegal. Oh jelas sekali itu ada. Pokoknya dari PMII, dari HMI, mereka demo di Polres Samarinda, mereka demo di DPRD provinsi. Hari ini mereka demo lagi di Kukar, gitu. Tapi itu artinya baik ya Bang ya? Berarti kan mereka. Oh kalau saya mendukung, karena saya memang anggota Pansus Investigasi Pertambangan, saya mendukung semua elemen harus masif. Iya, harus aktif,
harus tahu isu Betul. apa yang saat ini tengah Betul. berkembang ya Bang ya. Terus dikawal pokoknya sampai itu clear gitu Bang ya. Betul. Nah Bang, tadi itu kita sudah berbicara tentang apa yang ingin dijalankan oleh Komisi 1 Bang ya di 2023, sempat ngebahas tentang pemilu juga 2024. Nah, kita juga tertarik nih Bang, sebenarnya siapa sih role modelnya Bang Martinus nih dalam kehidupan Bang Martinus yang dijadikan panutan hingga saat ini Bang? Kalau saya tentunya panutan ya, pertama saya tokoh panutan itu adalah Bung Karno. Bung Karno. Ya, karena saya memang juga selama ini kan waktu kuliah aktif di GME ini, ya kan, yang betul-betul ya sampai hari ini saya mungkin ya dari 55 anggota DPRD mungkin saya salah satu orang yang idealis dalam menentukan sikap apapun itu. Selama saya benar, saya harus mengatakan itu yes, untuk tetap teguh dengan apa yang saya sampaikan. Memegang teguh pada prinsip ya Bang ya. Siap. Selain Bung Karno ada lagi Bang? Selain Bung Karno, Jokowi. Jokowi. Presiden kita Bang ya? Ya, Bu Jokowi. Terus ada tokoh muda yang sampai hari ini ya sering menyampaikan statement yang bukan karena saya baru kenal sama dia, tapi saya sangat salut dengan apa yang disampaikan karena kebetulan beliau di Komisi 2 DPR RI, dapilnya dari Kalsel, Bang Rifki. Saya salut dengan apa yang disampaikan beliau, memperjuangkan tenaga honorer untuk mendapatkan hari ini untuk bonus sebagai hari raya Idul Fitri untuk bisa diangkat menjadi P3K, bahkan yang diangkat menjadi PNS. Nah, saya salut. Jadi Bung Karno, Jokowi, dan Bang Rifki. Dan terakhir, ya kakak ipar saya Pak Ismail Thomas yang selama ini memberikan saya pelajaran-pelajaran yang berharga selama saya aktif di organisasi, baik itu Paguyuban, baik itu di KNPI, dan baik di dunia politik. Beliau adalah inspirasi saya yang betul-betul sering memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Aja saya bisa duduk dipercaya masyarakat Kabupaten Kubar, Mahulu untuk bisa mewakili masyarakat duduk di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Baik, oke, menarik banget nih. Dan terakhir nih Bang, yang disampaikan kepada Sobat Kom semua, harapan untuk kedepannya nih Bang, dan juga pesan-pesan mungkin untuk Sobat Kom di luar sana Bang. Ya, baik, saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan Sobat Kom bahwa menyampaikan kembali bahwa kesimpulan bahwa yang ingin saya perjuangkan adalah pertama, saya berharap kepada pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten Makamulu untuk bisa mengangkat kembali nasib 228 TNP yang di PHK secara sepihak. Dan saya berharap di masa periode ini pimpinan di DPRD Kaltim untuk bisa segera berkoordinasi dengan Ombudsman dan berkoordinasi dengan Kabupaten Makamulu. Yang kedua, di luar dari konteks pemutusan kerja itu, PHK, mereka juga yang diberhentikan itu, mereka masih punya hak. Mereka masih punya hak, masih ada sebagian yang belum dibayarkan. Jadi saya berharap kepada BPKAD, Kabupaten Makamulu untuk membayar segera, membayar segera TNP yang di PHK. Terus yang terakhir, karena saya juga masih termasuk dalam anggota Pansus investigasi pertambangan, saya berharap kepada ketegasan dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, bahkan Polsek, ya kan, bahkan apapun itu yang punya tugas untuk membasmi yang namanya pelakor. Pelakor itu dalam kutip pelaku tambang koridor. Pelaku tambang? Ya. Di Kaltim. Jadi harus kita meluluskan pelakor. Ya. Nah, dan berharap ke depan pemerintah pusat apa yang disampaikan tadi bahwa kalau bisa kebijakan kewenangan daerah itu harus dikembalikan ke daerah. Ini masukan dari saya untuk bisa mendukung apa dikaji ulang, kalau memang bisa ya kita
berlakukan IPR itu, izin pertambangan rakyat, yang 1-5 hektar bisa dikelola oleh perseorangan dan 5-10 hektar bisa dikelola sama koperasi. Itu dari saya. Oke, baik. Oke, Sobat Kom, kita doakan semoga apa yang diharapkan oleh Bang Martinus itu dapat terwujud ya Bang ya. Dan juga kita harapkan semoga seluruh program kerja seluruh program kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan lancar ya Bang ya. Baik Sobat Kom, tadi kita sudah banyak sekali berbincang mulai dari profilnya Bang Martinus, siapa beliau, bagaimana pengalaman beliau, hingga apa saja yang telah dilaksanakan oleh Komisi 1 DPRD Kaltim dan juga apa yang akan dirasakan oleh DPRD Kaltim. Ada banyak hal yang kita dengarkan, informasi yang kita dapatkan juga. Semoga dengan adanya perbincangan kita hari ini dapat memberikan inspirasi, dapat memberikan manfaat juga untuk Sobat Kom semua. Dan dengan begitu berakhir pula lah perbincangan kita di Parlamentaria Senin siang ini. Tetap saksikan Parlamentaria setiap hari Senin yang pastinya akan menghadirkan berbagai narasumber anggota Dewan yang sangat luar biasa dan pasti akan menginspirasi kita semua. Saya Safety bersama dengan para kru yang sedang bertugas. Pamit undur diri, terima kasih Sobat Kom semua.